3, 2, 1. Sekali lagi tarik nafas, hembuskan lagi. Oke, turunkan tangannya, hembuskan nafas. Oke, nafasnya masih ada yang pendek, masih ada yang terburu-buru. Nafasnya rileks aja. Jadi ketika narik nafas, kalau punya balon itu kan nggak langsung gede ya, tapi pelan-pelan. Nah, proses dari dia itu tarik nafas sampai dia mengembang, terus menghembus lagi, itu nanti dihitung. Di rumah dilatih ya. Nanti berapa detik sih menghembuskannya, berapa detik. Nanti targetnya 12-14. Jadi kita tarik nafas 12 detik, hembuskan nafas 14 detik. Fungsinya apa? Ketika nafas kita bisa panjang, besok ketika proses persalinan itu akan mempengaruhi cara kita ngejar. Kalau nafas kita pendek, ngejarnya juga akan pendek-pendek. Jadi baru hilang. Kayak tadi nih, rasain ya. Ketika nafasnya masih kayak gitu, kayak udah habis. Iya enggak? Tapi kalau kita udah biasa latihan nafas kita bisa panjang. Nanti ngejarnya bisa karena kita punya ini nih, energi untuk ngejarnya. Tapi kalau nafasnya udah hilang. Bayinya kalau keluar masuk. Hanya kayak gitu. Ketika saya lompat persalinan, rata-rata ada kayak gitu. Karena nafasnya belum terlatih. Nah, latihan nafas itu dari awal, nggak bisa pas persalinan kita ajari nafasnya gini tuh mental mesti. Tapi kalau dari sekarang kita latih, nanti sambil gerak, sambil dilatih nafasnya. Jadi kita yoga itu salah satu goalnya adalah fokus konsentrasi antara ketika kita gerakan, nafas kita tetap terkontrol. Ketika besok kita ngerasain sakit, kontraksi, pinggangnya nyeri, nafas kita tetap terkontrol. Itu salah satu goal. Nanti coba dirasakan ketika kita sambil gerakan-gerakan. Oke? Ya. Oke, selanjutnya tangan kirinya bawa ke samping. Sip, tekuk sikunya ke dalam. Oke, buka bahunya, tarik nafas. Sip, tangannya ke atas. Oke, atur nafas di sini. Terasa ketarik di sisi tubuh bagian kanan. Ketarik nggak ini? Iya. Oke, atur nafas. 4, 3, 2, 1. Turunkan tangan, hembuskan nafas. Oke, ganti tangan satunya, tekuk sikunya, buka bahunya, tarik nafas. Oke, tahan, atur nafas. 4, 3, 2, 1. Turunkan tangan, hembuskan nafas. Kita coba sekali lagi, tangan kiri bawa ke samping, tekuk sikunya, buka bahunya dulu, tarik nafas, tangan ke atas, tahan, atur nafas. 4, 3, 2, 1. Oke, turunkan tangan, hembuskan nafas. Gantian tangan yang kanan, tekuk sikunya. Oke, tangan yang kiri naik ke atas. 4, 3, 1. Tarik nafas. Turunkan. Oke, selanjutnya kita ke butterfly. Ada yang udah terima ketiga, posisi kepala udah di bawah. Oke, udah masuk panggul? Enggak. Oke, banyak
menggunakan butterfly ini untuk membantu supaya dia masuk panggul. Oke, tapi harus di tempat yang datar, di kasur ya. Oke, mulai masuk, punggungnya panjang, buka bahunya, sibakkan pahanya ke atas bawah. Sambil atur nafas. 4. Sambil diajak ngobrol. 3. Ayo kepalanya bawa masuk ke panggul. 2. 1. Oke, maju dikit ke depan, yang masukkan, punggungnya panjang, buka bahunya, jatuhkan dari ke depan. Tahan, atur nafas, pandangan ke depan. Oke, atur nafas di sini. 4, tahan. 3, 2, 1. Oke, lurus lagi. Sip. Sekali lagi maju ke depan, tahan, atur nafas. 4. Nah, kalau gerakannya masih yang kayak gini, nafas kita biasanya masih terkontrol dengan baik. 3, 2, 1. Terus tarik ke sisi sebelah kanan sampai belakang. 4, 3, 2, 1. Oke, sekali lagi maju ke depan, kita putar sebelah kiri. 4, 3, 2, 1. Oke, selanjutnya kita stretching tangan bawa ke samping dari posisi semula. Oke, tangannya putar 4, 3, 2, 1. Oke, putar ke belakang. 4, 3, 2, 1. Oke, lanjut ke gerakan inti. Kita coba table push. Berikutnya letakkan tangannya di atas nafas, gerakan jari tangannya. Terus lutut dibuka selebar panggul, kakinya nempel. Jangan kayak gini ya, nanti lututnya sakit. Kalau bisa tempelkan. Nah, oke. Terus bagian punggungnya jangan kayak gini, jangan dijatuhkan. Nah, jadi kayak lurus, punggungnya dibuat lurus, perutnya tuh kayak peluk, jadi jangan dipaksain ke bawah ya. Kayak peluk, oke? Oke, kita ke cat. Ketika kau pandangannya ke depan, tarik nafas. Cat pandangannya ke perut, hembuskan nafas, dorong punggungnya ke atas, tulang ekornya dimasukkan, membentuk lengkungan. Kau pandangan ke depan, tarik nafas. Sip, oke. Cat pandangannya ke perut, dorong punggungnya ke atas, tulang ekornya masuk. Oke, kau pandangan ke depan. Cat pandangannya ke perut. Ya, dorong ke atas maksimal. Ini keluar. Sekali lagi kau pandangan ke depan. Oke, kanan. Cat pandangannya ke perut. Oke, silakan duduk dulu.
dorong punggungnya ke atas. Jadi tangan kita dorong ke atas, membentuk lengkungan mulai dari masuk. Ini keluar, ini masuk. Nah, jadi ketika pocket kita akan membantu biar posisi kepala itu optimal. Jadi kita mainin area panggulnya. Nah, jadi biar posisi kepalanya itu pas gitu. Ketika masuk panggul, itu posisinya nggak yang lama, nggak yang miring, jadi biar pas. Ketika besok kontraksi, dia tinggal buka jalan lahir. Itu ya. Oke, kita coba lagi posisi table pose dulu. Oke, jadi ketika cat kuncinya adalah membentuk lengkungan. Kalau membentuk lengkungan berarti ini bimbo, panjangin, masukin melanggar. Nah, kalau misalnya gini kan nggak jadi melengkung, dimasukin. Oke, kita coba. Go pandangan ke depan, tarik nafas. Oke, cat pandangan ke perut, dorong punggungnya maksimal ke atas. Oke. Pandangan ke depan, tarik nafas, dekat bahunya. Oke, pandangan ke perut. Oke, pandangan ke depan. 3. Oke, sip. Oke, pandangan ke perut. Dorong punggungnya ke atas. Oh, pandangan ke depan. Oke. Sip. Oke, pandangan ke perut. Nah, oke, sip. Oke. Kembali table pose. Oke. Ada yang kanannya sakit, duduk boleh. Ambil pegang perut. Tangannya ada yang sakit nggak? Nggak ya? Oke. Kalau misalnya sakit, nanti boleh di rumah. Kalau latihan ini di alasin pakai hand. Oke, tak cobain belakang selanjutnya. Dari posisi table pose, untuk yang sering sakit pinggang, sakit punggung, selingkang kakinya, gerakan ini bagus. Dijalankan kedua kakinya, angkat badannya ke atas. Hop. Nah, kayak orang ngelet. Panjangkan punggungnya. Tulang ekornya naik ke atas, akan merasa ketarik banget bagian kaki. Atur nafas. Nah, tapi kayak gini nggak boleh nunggu ke tangan. Kalau kayak gini tangannya sakit banget, berat. Tarik kayak orang ngelet. Nah, kayak narik dari belakang, ekornya naikkan. Atur nafas. Kalau nggak kuat, boleh jinjit. Kakinya yang jinjit ya, jangan tangannya yang dimundurin. Jinjitin. Kalau masih nggak kuat, boleh ditekuk. Hop. Nah. Oke, turun lututnya. Kita coba. Udah pernah gerakan kayak gini? Oke. Kita berpose dulu posisi meja. Nanti akan terasa pedis kita. Oke, jalan kakinya. Oke, angkat dadanya ke atas. Sip. Oke. Tahan, atur nafas. Nanti kalau saya benerin tangannya jangan digeser ya. Sip, untuk rasa pedis. Ini nafas ya. Nafas jangan lupa. 4, sip. 3, 2. Lepas kuat. Jinjit belum. 1. Oke, turun dulu pelan-pelan. Rasanya gimana? Tarik kakinya. Oke, pusing nggak? Ya. Nah, jadi ketika posisi ini kita harus pastikan posisi mejanya benar. Posisi meja yang ini. Kalau ini yang terlalu jauh, nanti gininya juga terlalu jauh. Jadi ini harus dipasin. Tangannya selebar, panggulnya, lututnya selebar ininya. Panggul tangan selebar. Oke, kita coba sekali lagi. Ada yang pusing? Enggak ya? Kalau dari pundak biasanya pusing. Oke, posisi meja dulu. Napasnya, ayo. Napasnya masih ingat?
Masih terkontrol pergerakan ini. Oke, jalan kakinya, angkat badannya ke atas. Sip. Oke, kayak dia narik dari belakang. Tarik maksimal. Sip. Atur nafas di sini. 4. Nafas jangan lupa. Oke. 3. Ditutup dulu. Ini tak tarik. Ini tak tarik. Oke. Banyak guys. Lebih kerasa pedas. Iya. 2. Nafas jangan lupa. Oke. 1. Oke, turunkan pelan-pelan. Sip. Oke, duduk dulu. Area perutnya kram. Ada ya. Oke, pegang perutnya. Kita latih nafas. Kalau yang sekarang kita coba nafas selamanya di hidung mulut. Ambil nafas dari hidung. Formula 2. Tapi ketika mengeluarkan nafas tetap harus terkontrol. Jangan ya. Oke. Biar kita menghemat energi. Oke, tarik nafas. Hembuskan. 3. 2. 1. Oke, sekarang kita coba satu rangkaian dari toe, cat sampai gerakan yang ini. Oke, kita coba posisi meja dulu. Kakinya ditaruh. Kalau ada yang bingung sama gerakan langsung tanya aja ya. Oke, kita coba toe cat, kita mulai. Pada depan tarik nafas. 4. Tarik nafas. Hembuskan nafas pandangan ke perut. Dorong punggungnya ke atas, tulang masuk. 3. Tangan ke depan, tarik nafas. Hembuskan nafas. Tarik nafas. 2. Oke, tarik nafas. Hembuskan nafas. Lagi 1. Tarik nafas. Oke, hembuskan nafas. Dorong maksimal ke atas, naik masuk. Sip, posisi meja. Jejarkan kedua kakinya, angkat badannya ke atas. Oke, tahan, atur nafas. Boleh pakai nafas perut, boleh pakai nafas hidung mulut. 4. 3. 2. 1. Oke, turun. Sip. Oke, duduk dulu. Ada yang tangannya sakit? Pas gerakan ini terakhir tadi? Enggak ya? Oke. Atur nafas. Kita coba nafas perut. 4. Oke. Hembuskan. Sip, mau hembuskan. 3. Tarik nafas pelan-pelan. 2. Oke, nafas perutnya udah mulai dapat semuanya. Tinggal lebih dipandangin. Sama lebih di softing. Softing itu lembut. Jadi ketika tarik nafas itu lembut. Enggak yang langsung bluk. Nah, lembut pelan-pelan. Nanti lama-lama akan dapat feel-nya kalau sering dilatih. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke gerakan selanjutnya. Posisi meja lagi. Sip. Kaki kanannya bawa maju ke depan sejajar dengan tangan. Oke, letakkan tangannya di atas paha. Oke, pegang panggungnya masing-masing. Kita kontrol panggungnya, pastikan duduknya ke depan. Nah, diarahin sendiri. Duduknya ke depan lurus. Mulai tarik dimasukkan. Oh, ketika mulai masuk, sini terasa sakit. Terasa ya? Oke, punggungnya panjangkan, buka sudut bahunya. Oke, badannya udah lurus nih.
bawa maju ke depan. Nah, stop, tangan ke atas. Oke, atur nafas. 4, 3, 2, 1. Oke, turunkan tangannya, hembuskan nafas. Oke, tarik tangannya dulu, kakinya kembali. Oke, masih kuat? Oke, gantian yang kiri, kaki kiri maju ke depan. Kalau nggak kuat masih dikit aja ya, karena yoga itu tidak memaksakan tubuh. Ketika tubuh kita udah nggak kuat, itu adalah warning untuk istirahat. Oke, pegang panggungnya, mulai kalian masukkan. Pukul panjang buka baju. Oke, maju ke depan. Sip, tangan ke atas. Oke, bernafas di sini. Oke, tahan. 4. Oke. 3, 2, 1. Oke, turunkan tangannya. Sip. Oke, kakinya maju. Oke, duduk dulu. Ada yang lututnya sakit? Enggak mau. Ini kadang lututnya mulai agak gak nyaman. Soalnya kan badan kita kayak kesetengusnya ngumpul ke ini ya, kaki ya. Oke, jadi kuncinya adalah yang penting kakinya nempel. Jadi biar sakitnya itu enggak banget. Terus kontrol ya tulang ekornya masuk. Biar apa? Ketika tulang ekor kita masuk, panggul kita tuh kayak hidupnya ke atas, ya enggak? Tapi kalau tulang ekor nggak masuk kan dia kayak tumpah ke depan. Nah, ini tuh kita membuat biar panggul kita tuh hidupnya ke atas. Nah, jadi biar pas dengan kepala begini. Nah, panggulnya diarahkan ke atas, biar kepala begini cepat turun. Ada gravitasi dari bawah, akan balik ya, kepalanya cepat turun. Oke, kita coba satu kali lagi. Posisi double push. Kaki kanannya maju ke depan. Oke. Oke, letakkan tangan di atas paha. Oke. Kontrol panggungnya. Kalian masuk. Buka sedikit bajunya. Oke, maju ke depan. Sip, tangannya ke atas. Tangannya sekarang kayak gini. Oke, tahan. Atur nafas di sini. 4. Oke, kontrol nafas. 2, 3. Ini nafas ini. Kayak udah ya. 2, 1. Oke, turun tangannya turun. Kembali posisi meja. Oke, gantian yang kiri. Kanan kan ya? Kanan kiri. Yang kiri maju ke depan. Sip. Oke, letakkan tangannya di atas paha. Oke, kontrol panggungnya. Oke, mulai kalian masuk. Oke, maju ke depan. Oke, tangannya bawa ke atas. Tahan, atur nafas. 4. Oke, 3. 2. Tangannya panjang lagi ke atas. Nah, kayak nanti. Oke, 1. Oke, turun. Oke. Oke, duduk dulu. Kita atur nafas. Sambil istirahat. Nah, ketika gerakannya makin berat, terasa nggak nafasnya itu lebih nyaman pakai nafas yang hidung-hidung atau hidung mulut? Hidung mulut. Jadi ketika kita gerakannya makin berat, itu kan kayak kita tuh pengen mengeluarkan
matikan mesin sama asupan oksigennya kan maksimal nih, karena kan kita nggak yang energinya cepat. Tapi kalau udah hubungan aktif 4, 5, 6 boleh pakai hidungnya ke mulut. Nanti kalau rasanya bekerja pakailah nafas yang jadi biar apa? Rasa itu jadi teralihkan tuh. Kita mengeluarkan nafas. Karena darahnya kan dibuang, ya enggak? Oke. Oke, kita coba latih nafas pernapasan perut dulu. Nafas hidung itu kita coba 3 kali bernafas. Dirasakan ya kemampuannya perut. 3, 2,
Ini buka keluar, ini yang nempel. Taruh pantatnya. Oke, rilekskan kepala. Pandangan beri salah satu sisi. Atur lah. 4 3 2 1. Oke, selamat kembali. Oke, kita akan tegakkan berdiri. Kalau ini ada yang udah sering squat di rumah? Belum ya? Yang udah besar-besar ini perutnya? Olahraga apa di rumah? Nyapu ngepel? Nanti coba ya, sering banget squatnya ya di rumah. Kita berdiri. Udah ada yang mendekati HPR? HPR-nya kapan sebenarnya? Belum. Kita lagi dengan jauh sih. Oh, kayaknya gede banget. Iya, duluan Mbak. Oke, yang HPR-nya Mei Juni harus sering spot ya namanya. Ini tak contohkan dalam pemanasan berdiri dulu. Kaki digerak sini berpanggul, tarik lututnya tekan paha. Oke, rasa kencang. Oke, berdirinya jangan yang biasa aja, tapi tarik lutut kencang pahanya. Kita akan melatih otot paha, otot kaki. Oke, bawa tangannya ke atas, tarik nafas. Oke, panjangkan tangannya, atur nafas. 4 3 2 turun yang sekali lagi tarik nafas, kencangkan tangannya. 4 3 2 1. Exhale, turunkan tangan. Oke, tangannya di depan, jempolnya ketemu. Tarik nafas. Panjangkan tangannya, atur nafas. 4 3 2 1. Turunkan tangan dulu sebentar. Oke, kita ke posisi kayak rukuk ya. Tarik nafas, panjangkan tangan, tangan sejajar dengan telinga, turun ke depan. Stop. Oke, letakkan tangannya di lutut, buka bahunya. Sip. Kayak dendorong dari belakang. Oke, maju ke depan, pandangan ke depan, hop. Rasa ketarik di kaki, ya, nafas. 4, nafas jangan lupa. 3 2, tarik lututnya, kencangkan pahanya akan terasa lebih pedes di kaki. 1. Exhale. Hembuskan nafas. Sip. Oke, kita coba lagi. Tarik nafas. Panjangkan tangannya. Oke, turun ke depan 90 derajat. Sip. Letakkan tangannya di lutut, buka bahunya. Jatuhkan badan ke depan, tangan ke depan, hop. Tahan, atur nafas. 4 3 2 1.
selanjutnya gerakannya ini lumayan berat, jadi untuk yang trimester 1 nggak usah dulu ya. Yang trimester 1 boleh stretching tangan aja kayak tadi, tangannya ke atas boleh, kita boleh. Oke, yang untuk trimester 2, trimester 3 boleh. Ini kita coba namanya chair pose, bawa tangannya ke atas, panjangkan tangannya. Oke, untuk yang trimester 1 stop di sini ya. Oke, untuk yang trimester 2, 3 dulu depan, stop 45 derajat aja, kok tutupnya. Sip, melangkah yang masukkan up. Oke, tahan, akan terasa setengah kakinya. Oke, nggak kuat berdiri ya. Nafas jangan lupa. Oke, nggak kuat berdiri boleh. Oke, nafasnya. Oke, nafas. Oke, jangan ditahan tapi los nafasnya. Nggak kuat berdiri. 3, nggak kuat berdiri. Terus nafasnya. 2, 1. Oke, sekarang berdiri. Rasanya gimana? Rasa tertarik ya sini ya. Nah, ini sangat bagus untuk melatih otot kaki paha. Karena apa? Besok ketika proses persalinan itu kan akan sangat berperan area sini ya. Nanti kaki kita akan diangkat, buka itu tuh kalau nggak biasa dilatih itu akan bisa tegak dengan sendirinya. Nggak kuat, jadi kayak ada respon tubuh yang dia itu kayak ngasih alarm, badannya nggak kuat terus dia kayak kita kram gitu lah kayak. Nah kayak tremor dia bilang kayak tremor. Makanya kita harus sering melatih ini. Makanya untuk yang trimester 3 wajib squat, karena kalau chair pose ini harusnya 1 menit ya. Kan nggak semua orang bisa sampai 1 menit. Tapi bisa ditambahin dengan squat. Oke, kita coba lagi. Nafasnya gimana? Cek nafas. Nafasnya masih bisa fokus ketika chair pose atau kita fokus ke sakit? Nafas bisa? Nah, itu salah satu goalnya ketika kita nahan rasa kan dari kita gerakan yang paling ini ya, yang paling kerasa tarik. Nah, ini ketika kita merasa sakit, apakah kita bisa ngontrol tubuh kita untuk tetap fokus ke nafas? Karena apa? Ketika proses persalinan kebanyakan yang dia itu fokus ke rasa sakit, semuanya sakit, dia juga nggak bisa nih ngontrol tubuhnya untuk mengatur nafasnya dengan baik. Nanti efeknya adalah dunia jantung nantinya jadi nggak bagus. Dunia jantung nggak bagus, pembukaannya jadi macet gitu. Jadi itu sesuatu yang berkelanjutan, gitu ya. Oke, kita coba lagi. Nanti tangannya jadi kayak gini ya. Ada yang sering sakit? Iya. Oke. Ada yang sering maaf ya, biar panggilannya mulai dulu. Ini bagus untuk chair pose ini bisa membantu mengurangi rasa sakit. Nanti kalau di rumah bisa pakai kursi. Kan pakai kursi ya. Jadi pakai kursi. Kalau kayak gitu kan kayak berat banget. Pakai kursi. Jadi kita kayak nahan. Jadi kursinya pahanya nempel di sini, tapi dia nggak begitu ya. Hanya nempel aja. Nah ini akan mengurangi rasa ini nggak kuat. Kalau nggak kuat begitu. Bagusnya nanti kalau punya balok di rumah yang suka sakit daerah sini, mungkin pakai balok. Nah, jadi sini ngambil balok, terus gerakannya. Ini akan menguatkan area sini. Jadi kayak otot-otot di sini tuh kayak kentang ini. Ini melatih otot sini. Nanti juga sering ini ya. Coba semakin dulu. Nah, ini juga bantu area sini. Oke, kita coba lagi. Cara pose ya, tarik nafas. Panjang itu ke lututnya si tarik yang masukkan tangannya kayak gini tapi enak atur nafas. Oke, tulang ekornya masukkan. Oke, nggak kuat begini, tahan atur nafas. Oke, nafasnya. Oke, 3, 2, 1. Oke, sekarang berdiri. Oke, selanjutnya kita akan coba squat.
squat nanti untuk yang trimester 2 minimal 50 kali. Kalau yang udah mendekati, yang udah trimester 3 mendekati HPL, sehari 100 kali. Jadi nanti tapi nggak langsung ya, jadi dibagi. Habis sholat 10, nanti minggu depan naik jadi 15, naik jadi 20. Oke, kita coba squat tangannya ke depan. Oke, kita mulai. Untuk yang trimester 1 nggak usah ya. Spesial ini kok. Stretching tangan lagi nggak apa-apa. Oke, kita mulai 1. Oke, 2. Oke, 3. Sip. 4. Oke, 5. 6. 7. 8. 9. 10. Oke, stretching tangannya ke atas atau bawah. 4. 3. 2. 1. Exhale, turun tangan. Oke, silakan duduk semuanya. Oke, jadi untuk PR-nya pertama nafas semuanya ya. Trimester 1, 2, 3 nafas harus mulai berarti, apalagi yang masih trimester 1 masih punya kesempatan yang lebih panjang untuk latihan nafas. Kemudian squat dimulai ketika trimester 2 awal, nggak wajib, tapi kalau 2 mendekati trimester 3 mulai berarti. Trimester 3 wajib squat. Oke. Untuk yang kepalanya udah di bawah semua ya, jadi aman untuk squat. Besok kalau misalnya kepalanya belum di bawah, jangan squat dulu. Karena apa? Takutnya nanti malah bokongnya yang masuk. Karena squat itu akan membantu dia cepat turun. Jadi besok ketika masih buka 1, 2, 3, banyakin gerakan squat. Squat itu nggak harus sendiri loh ya, bisa pegangan. Jadi nanti pegangan sama suami atau pegangan ini. Besok kalau di rumah sakit pegangan tempat tidur, itu akan membantu pembukaannya bisa cepat sama paling cepat masuk. Karena apa? Kita akan membuka panggul selebar mungkin ya ketika squat. Nah, ada gaya gravitasi dari bawah tuh akan bantu bayi tertarik untuk turun, akan mempercepat pembukaannya. Jadi kalau bisa ketika besok udah mulai kencang-kencang dan masuk rumah sakit, jangan buat tiduran terus, buat gerak. Itu akan membantu dia cepat pembukaannya. Itu ya, kecuali ketukan pecah. Kalau ketukan pecah, sudah tidak boleh pakai lagi. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak ada, berarti kita ke relaksasi akhir. Silakan posisi buat pemirsa sejajar. Punggungnya panjang, buka bahunya. Atur nafas. Pejamkan mata. Nikmati serta sadari setiap sensasi yang ada pada tubuh Anda yang mengembang, serta melukis seiring dengan irama pernafasan Anda. Rasakan rileks, rasakan nyaman. Perlahan-lahan tarik semua sensasi yang ada pada tubuh Anda yang berpusat pada puncak kepala Anda dengan lembut dan juga nyaman. Kemudian perlahan-lahan alirkan rasa rileks turun ke leher, turun kedua bahu, kedua lengan, kedua siku hingga ujung jari-jari tangan Anda. Rasakan rileks, rasakan nyaman, dan perlahan-lahan alirkan rasa rileks turun ke punggung, turun ke panggung, kedua paha, kedua lutut, kedua betis, hingga ujung jari-jari kaki. Rasakan rileks, rasakan nyaman. Dan tak lupa kita ucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan
atas hadirnya jamin yang ada dalam rahim Anda. Semoga Tuhan selalu menjaga Anda dan juga suami Anda. Dan semoga Anda terus tumbuh dan berkembang di dalam waktu. Serta tak lupa kita ucapkan terima kasih kepada tubuh Anda karena sudah menghadapi proses kehamilan hingga saat ini, dan semoga tubuh Anda semakin sehat, semakin kuat, dan semakin siap dalam menghadapi proses kehamilan hingga proses persalinan yang akan Anda alami. Tarik nafas dan rasakan ketika Anda menarik nafas, tubuh Anda semakin nyaman, semakin relax, dan menghembuskan nafas. Hilangkan setiap rasa takut, rasa khawatir yang Anda rasakan, dan selalu beri afirmasi positif pada tubuh Anda dan juga pada jantung. Sekali lagi, tarik nafas panjang, hembuskan perlahan, completely exhale. Ketika Anda sudah merasa nyaman, merasa siap, silakan buka mata